Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman guru BK Nusantara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dalam menggunakan aplikasi CBK untuk membantu teman-teman dalam memanajerial administrasi BK di sekolah teman-teman semua. Untuk video kali ini adalah video tutorial aplikasi CBK dengan pembaharuan sehingga bisa mempermudah teman-teman dalam mengaplikasikan aplikasi sistem informasi bimbingan dan konseling yang saya kembangkan, dan semoga bisa membantu teman-teman di sekolah. Nah, nanti setelah saya mengirimkan link download menggunakan fasilitas Google Drive, itu teman-teman akan masuk kepada halaman yang seperti di layar. Jika teman-teman menggunakan HP, silahkan bisa juga silahkan di-download file tersebut di layar menggunakan HP, lalu di copy datanya ke laptop. Karena untuk aplikasi CBK itu hanya bisa digunakan di laptop untuk sementara. Mudah-mudahan untuk kedepannya ada pengembangan bisa digunakan di HP masing-masing. Nah, oke, lanjut. Nanti setelah teman-teman mendapatkan link tersebut, masuk ke dalam link Google Drive tersebut, nanti akan ada beberapa file yang bisa teman-teman download, yaitu buku pedoman kerja, kumpulan lengkap materi BK, kwitansi pembelian aplikasi CBK, dan juga pedoman pertama aplikasi CBK. Nah, ini buku pedoman kerja BK, teman-teman terkhusus untuk yang PNS bisa menggunakan pedoman kerja ini untuk mendapatkan 1,5 angka kredit setiap tahun. Jadi bisa membantu teman-teman mendapatkan angka kredit. Nah, nanti tinggal diedit sesuai dengan data sekolah teman-teman semua. Bisa diubah juga data siswa dan data-data seperti visi misi sekolah dan lain-lain. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan data sekolah teman-teman, lalu dicetak dan dijilid dan dilampirkan untuk pengusulan pak tahunan. Nah, untuk kumpulan lengkap materi ini ada sekitar 200 kumpulan materi BK, 50 untuk pribadi, sosial, belajar karir. Jadi teman-teman jika ingin mendapatkan referensi materi bisa memanfaatkan kumpulan lengkap materi ini. Nah, untuk kwitansi dan juga untuk buku petunjuk penggunaan aplikasi CBK, silakan teman-teman cetak. Nah, itu bisa diajukan ke sekolah untuk SPJ pendanaan. Jadi teman-teman bisa mengklaim ke bendahara BOS untuk dianggarkan dan meringankan teman-teman semua. Oke. Nah, untuk aplikasinya itu adalah file RAR yang ada di layar. Seperti di layar, nanti tinggal teman-teman klik kanan. Jika menggunakan laptop, diklik kanan lalu tekan download. Nah, untuk setiap file yang ada di Google Drive yang melebihi 100 MB akan tetap memberikan notifikasi seperti di layar. Tapi data ini aman, tidak ada virusnya. Tapi memang untuk di Google Drive, file di atas 100 MB pasti memberikan notifikasi seperti di layar. Jadi silakan tetap download. Nah, diusahakan jaringan atau kuota teman-teman mendukungnya. Oke, di sini dia sudah proses download. Saya close saja karena di laptop saya sudah ada. Dan nanti teman-teman silakan download satu persatu. Nah, setelah teman-teman download, nanti teman-teman masuk ke dalam file download. Nah, dia akan ada di sini. Nanti teman-teman tinggal mengcopy ke data D atau ke data E. Oke. Nanti setelah teman-teman mendapatkan WinRAR tadi, nanti akan ada file WinRAR seperti ini, baik SMP, SMA, dan SMK. Silahkan teman-teman, ini saya contohkan yang SMP ya. Untuk prosesnya sama saja. Oke, silahkan diklik kanan. Untuk Windows 11 itu tampilannya seperti ini. Untuk Windows ke bawahnya itu seperti ini. Lalu pilih extract file.
pilih ekstrak file, diklik. Setelah itu klik OK. Nah, silahkan masukkan password yang saya berikan. Oke, lalu klik OK. Nah, silahkan ditunggu hasil ekstraknya. Nah, untuk hasil ekstraknya nanti ada folder yang berwarna kuning ini. Jadi teman-teman silakan menggunakan folder yang warna kuning ini ya. Kalau untuk yang file WinRAR tadi tidak usah diotak-atik. Nanti kalau misalkan data yang folder kuning ini hilang ataukah bermasalah, teman-teman bisa mengekstrak ulang file WinRAR tadi. Jadi silakan dibuka untuk folder berwarna kuning. Nah, ini adalah aplikasinya. Ini adalah aplikasinya. Silakan diklik yang file Microsoft Excel ini, Sistem Informasi Bimbingan Konseling. Diklik 2 kali. Silakan ditunggu. Baik, Bapak Ibu, jadi ini adalah tampilan awal atau tampilan menu utama pada aplikasi CBK. Sudah sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, namun saya tetap menyediakan untuk program BK sesuai dengan PUPBK tahun 2016 karena masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkan implementasi kurikulum Merdeka secara penuh, baik itu SMP maupun SMA. Kalau di SMP masih kelas 7, kalau di SMA masih kelas 10. Nah, untuk selanjutnya kemungkinan tetap kita akan melaksanakan sesuai dengan kurikulum yang terbaru, yaitu implementasi kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman sudah bisa menyesuaikan dengan penyusunan program sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, untuk di aplikasi CBK yang terbaru ini lebih informatif lagi. Jadi sudah ada beberapa fasilitas di menunya, yaitu jumlah siswa asuh yang menjadi tanggung jawab teman-teman, itu jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan juga jumlah rombel, dimana pada aturan 24 jam BK ada dua, yaitu pertama minimal menghadapi 150 sampai 160 siswa, dan yang kedua adalah minimal menghadapi 5 rombel kelas meskipun siswanya kurang dari 150. Dan selanjutnya saya juga sudah menyediakan rekap absen otomatis, jadi nanti teman-teman sudah bisa melakukan rekap absen untuk nanti akan terkoneksi otomatis pada data capaian layanan peserta didik. Nah, jadi saya jelaskan dulu untuk di menu utama ini. Di sini ada, anggaplah teman-teman ingin mengisi pada semester 1, itu biasanya di bulan Juli. Nah, jadi di sini silakan teman-teman, yang pastinya teman-teman sudah tahu bahwa S itu sakit, I itu izin, dan A itu alfa. Jadi silakan teman-teman mengisi per minggu. Kalau bisa diusahakan per minggu, tapi kalau misalkan tidak, ya teman-teman melakukan rekap per bulan. Gitu. Jadi di sini nanti akan otomatis ke dalam menu capaian layanan peserta didik, yang nantinya akan menjadi kolaborasi guru BK dengan guru mapel maupun wali kelas. Nah, baik. Nah, sekarang ada fasilitas catatan anekdot. Seperti yang teman-teman ketahui, catatan anekdot adalah catatan kejadian. Jadi, saya lebih mendahulukan pada layanan layanan responsif untuk di catatan anekdot ini, ataupun teman-teman silakan mengisikan segala kejadian yang terjadi ataukah pelaksanaan yang teman-teman berikan di catatan anekdot ini. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh. Ini adalah layanan responsif, jadi silakan teman-teman mengisi, dan tolong diusahakan jangan merubah kolom yang memiliki rumus. Contohnya seperti ini tidak bisa diubah. Tinggal teman-teman pilih, klik arah panah ini, lalu pilih apakah itu bimbingan pribadi, sosial, belajar karir.
Lalu responsif, apakah itu dia masuk di layanan dasar, responsif, perencanaan individu atau dukungan sistem, lain-lain. Lalu yang seperti ini silakan teman-teman sesuaikan dengan perencanaan yang akan teman-teman berikan. Untuk tujuan layanan silakan teman-teman ubah untuk tujuan layanan masing-masing dari catatan anekdot yang teman-teman buat. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan tujuan apa yang akan teman-teman laksanakan untuk permasalahan peserta didik tersebut. Lalu dilaksanakan di mana bisa teman-teman ubah, itu termasuk pertemuan pertama ataukah pertemuan kedua dan seterusnya. Nah, untuk di layanan ini, di layanan responsif ini, saya sudah mengkoneksikan dengan langsung ke modulnya. Jadi bisa teman-teman klik di sini, teman-teman bisa sudah tersedia beberapa fasilitas untuk modul otomatis, baik itu konseling individu dan sampai di konferensi kasus. Nah, untuk layanan klasikal nanti kita bahas. Nah, di sini seperti tadi dia menuju ke kita. Jadi teman-teman, ini bisa teman-teman sesuaikan atau klik nomor urut sesuai dengan catatan anekdot tadi. Jadi teman-teman lihat, kita kembali dulu. Teman-teman lihat kira-kira yang teman-teman butuhkan di RPL-nya itu pada nomor urut berapa. Anggaplah saya contohkan, teman-teman ingin mencari nomor 2 ya. Tadi kan nomor 1 di sana di RPL individu. Sekarang kita ke nomor 2 di modul ajarnya. Terus kita klik nomor 2. Nah, di sini, jadi di sini sudah otomatis sesuai dengan apa yang teman-teman isi di catatan anekdot tadi. Jadi pelaksanaan layanannya teman-teman bisa otomatis sesuai dengan catatan anekdot yang teman-teman input. Nah, begitupun yang seterusnya, sama seperti konseling kelompok. Konseling kelompok juga teman-teman sesuaikan dengan catatan anekdot. Teman-teman harus tahu dulu kira-kira dia masuk di mana. Kalau konseling kelompok, nah ini konseling kelompok dia ada di nomor urut 5 seperti tadi contohnya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, lalu teman-teman lihat nomor urutnya kira-kira nomor urut berapa, dan teman-teman cari RPL-nya sesuai dengan nomor urut tadi. Ini kan tadi 5 untuk konseling kelompok, dia akan otomatis seperti itu. Nah, baik teman-teman, itu yang penjelasan pada menu catatan anekdot. Selanjutnya kita ke rekapitulasi layanan. Nah, untuk di rekapitulasi layanan dia akan otomatis terisi dari catatan anekdot tadi. Di sini ada rumus, jadi tolong jangan diubah. Silakan ini dicetak sesuai dengan bulan atau semester yang teman-teman butuhkan. Jadi laporannya silakan teman-teman isi seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau di sini ini capaian. Nah, kalau di sini data capaian layanan siswa. Kalau untuk di capaian layanan siswa ini nanti adalah rekapan dari input data siswa yang akan teman-teman isi sesuai dengan data siswa yang menjadi tanggung jawab teman-teman. Oke, jadi di sini nanti yang akan teman-teman jadikan sebagai lembar kolaborasi antara guru BK dan wali kelas dalam pengisian e-raport. Jadi guru BK itu sebenarnya sudah harus menginput nilai juga, dan juga memberikan deskripsi nilai pengisian rapor di nilai sikap peserta didik. Oke, ini akan otomatis juga. Di sini sudah ada tadi nilai rekapan otomatisnya juga sesuai dengan sakit izin alfa masing-masing peserta didik. Jadi cara menggunakan silahkan diganti kode BK yang akan teman-teman buat sesuai dengan kelasnya. Nanti akan saya jelaskan. Kita contohkan ini 7A2, lalu enter. Jadi
datanya otomatis berubah sesuai dengan data pada kode BK tersebut, dan juga nilainya beserta deskripsi itu juga berubah. Nah, nanti akan saya jelaskan di akhir video untuk cara mendapatkan nilai capaian layanan masing-masing peserta didik. Sekarang kita ke data utama. Nah, di data utama ada 3 input yang teman-teman akan isi, yaitu pertama identitas lembaga. Jadi masing-masing guru pasti punya identitas lembaga, baik itu nama sekolah, akreditasi sekolah, alamat sekolah, sampai ke data diri guru dan juga data kedinasan. Itu dinas kabupaten di mana, jadi teman-teman silakan isi. Dan untuk ini teman-teman isi pada tempat teman-teman, dan juga ini pada tahun ajaran berjalan. Ini yang akan berada di atas tanda tangan masing-masing laporan teman-teman. Oke, baik. Jangan lupa Ctrl S atau save setelah teman-teman mengisi data. Mohon maaf, nanti mungkin di sini akan saya blur atau akan saya tutup. Nah, selanjutnya kita ke input data kelas. Nah, input data kelas, silakan teman-teman merubah yang berwarna hijau ataukah kolom yang tidak memiliki rumus. Kalau di sini kan ada rumusnya, ini akan otomatis nanti dikoneksikan dari input data siswa. Jadi silakan teman-teman mengisi data kelasnya saja. Nah, di sini saya sudah menyediakan masing-masing kelas itu 5 rombel. Masing-masing kelas itu 5 rombel. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya 24 jam BK pada Dapodik itu minimal 5 rombel. Jadi sebenarnya teman-teman di sini sudah melebihi, sudah sangat melebihi, sudah ada 15 rombel untuk satu aplikasi, dan untuk total siswanya itu sudah melebihi juga. Ini sekitar 400-an, di mana maksimal satu guru BK adalah minimal satu guru BK adalah 150. Namun bila jumlah rombel di sini tidak mencukupi, artinya teman-teman memiliki sekolah yang besar dan teman-teman ingin tambahkan kelasnya, caranya sudah saya siapkan di sini. Caranya itu untuk menambah kelasnya silakan diekstrak kembali seperti di cara pertama tadi. Silakan diekstrak kembali WinRAR-nya seperti yang dilakukan sebelumnya. Lalu pada folder kuning hasil ekstrak kedua diisikan data kelas yang tidak masuk pada aplikasi pertama. Ini aplikasi pertama ya. Contohnya aplikasi pertama adanya 10A sampai 10E. Jadi ini contoh, ini 7A sampai 7E di aplikasi pertama. Nah, di aplikasi kedua teman-teman hapus kelasnya, lalu teman-teman isikan 7F sampai 7J gitu, 7F G H I J seperti itu. Jadi teman-teman di aplikasi kedua itu tinggal dihapus dan diisikan data kelas yang tidak masuk ke dalam aplikasi pertama. Baik, itu untuk penjelasan di input data kelas. Jangan lupa Ctrl S setelah mengisi. Oke, selanjutnya kita ke input data siswa. Oke, ini adalah input data siswa. Input data siswa di mana teman-teman harus mengisi dimulai dari NIS. Oke, jadi teman-teman silakan mengisi dimulai dari NIS sampai seterusnya. Nah, di sini nama wali kelas. Jadi silakan teman-teman di sini diubah menjadi nama wali kelas. Nama wali kelas. Jadi silakan diisikan nama wali kelasnya di sini. Masing-masing kelas silakan diisi. Oke. Nah, untuk cara mengisinya, teman-teman bisa meminta data ini di operator Dapodik teman-teman atau operator sekolah. Jadi masing-masing operator pasti memiliki data peserta didik. Namun jika tidak ada di operator, silahkan minta ke wali kelas. Namun bila juga tidak ada di wali kelas, berarti teman-teman harus meminta secara pribadi ke masing-masing peserta didik. Seperti itu. Nah, itu untuk cara mengisinya. Jadi silakan jangan diubah.
Intinya yang memiliki rumus jangan di otak-atik saja. Dimulai dari ini saja. Oke. Nah, tadi kita sempat membahas tentang kode BK. Nah, di sini ada kode BK yang akan otomatis terisi sesuai dengan nama kelas dan nomor urut siswa tersebut di absen. Jadi guru BK itu wajib untuk membuat kode BK. Kenapa? Agar bisa menjaga asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini akan otomatis. Jadi silakan diisikan saja mulai dari NIS, dia akan otomatis mengikuti nama kelas dan juga nomor kode absen. Dia akan mengikuti kode BK-nya gitu. Oke, baik. Nah, ini tadi dia akan terhubung ke data siswa untuk teman-teman menyesuaikan melihat bagaimana data siswa tersebut. Oke, sekarang kita tadi sudah selesai input data siswa. Sekarang kita ke asesmen BK. Nah, di asesmen BK itu saya sudah menyediakan beberapa instrumen atau asesmen yang sesuai dengan POPBK tahun 2016 dan juga sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka. Di mana dalam POPBK tahun 2016 kita diwajibkan untuk melakukan analisis kebutuhan peserta didik, dan juga sebagai tambahan saya memberikan sosiometri untuk mengetahui status pengelompokan pada kelas tersebut. Dan untuk diimplementasi kurikulum Merdeka, guru BK diwajibkan untuk melakukan diagnostik non-kognitif, baik itu tes bakat minat, gaya belajar, psikologi sosioemosional yang akan terhubung pada peminatan mata pelajaran. Jadi nanti ada beberapa fasilitas yang teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan asesmen BK. Nah, untuk pada asesmen KPD, jadi saya lebih memfokuskan pada layanan dasar, yaitu bimbingan klasikal ataupun bimbingan kelompok. Nah, ini seperti biasa teman-teman harus cetak angket sesuai dengan kelasnya. Baik SMP, SMA itu menyesuaikan. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Oke. Nah, setelah teman-teman meminta siswa untuk mengisi angket, silahkan teman-teman untuk entry hasil angket yang teman-teman telah bagikan. Saya yakin di sini teman-teman tahu cara mengisi untuk angket AKPD. Itu jawaban ya berarti 1, 0 berarti 0 atau dikosongkan saja. Oke. Jadi di sini silahkan diisi hasil dari angket yang telah teman-teman bagikan. Jangan lupa Ctrl S setiap teman-teman setelah mengisi. Oke, kita kembali ke menu. Nah, setelah kita mengentry, silahkan teman-teman buka hasil analisis. Oke, nah di hasil analisis AKPD, teman-teman bisa melihat persentase dan juga prioritas yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi seperti ini. Jika dia berprioritas tinggi, dia akan otomatis berwarna merah, dan untuk di prioritas sedang dia akan berwarna biru. Jadi teman-teman silahkan mengambil materi sesuai dengan membuat materi sesuai dengan pernyataan yang ada di poin 2 yang berprioritas tinggi. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya ini teman-teman, ini sudah akan otomatis, jadi teman-teman tinggal cetak jika teman-teman membutuhkan untuk pembuatan laporan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke profil kelas. Oke, baik. Sama seperti tadi, di sini akan ada prioritas dan juga persentasenya. Jika dia berprioritas tinggi, itu teman-teman diminta untuk mendahulukan pernyataan atau butir angket untuk dibuat menjadi materi layanan klasikal maupun kelompok. Di sini sudah ada beberapa rekomendasi layanan untuk materi-materi yang ada di pernyataan AKPD ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini teman-teman juga diminta untuk memberikan rencana waktu layanan untuk yang berprioritas tinggi terlebih dahulu. Jadi silakan kalau untuk tahun ajaran baru biasanya kita mulai di minggu kedua bulan Juli. Jadi silakan teman-teman tuliskan yang prioritas tinggi ini Juli, terus di sini Juli dan seterusnya. Namun kalau misalkan teman-teman masih membutuhkan materi untuk membuat program dan di sini kurang, jadi silakan menggunakan yang sedang. Jadi kalau yang rendah itu tidak usah
dilaksanakan atau tidak usah dibuat rencana layanannya. Cukup yang tinggi terlebih dahulu, jika kurang silakan ambil yang sedang. Oke, baik, ini untuk penjelasan di profil kelas. Sekarang kita ke profil konseli. Nah, untuk di profil konseli sendiri, di situ nanti akan ada indikator persentase masing-masing peserta didik. Nah, di sini ada catatannya, teman-teman bisa baca bahwa jika ambang batas 25% sampai 50% akan berwarna merah yang didiagnostik sebagai valid untuk diberikan layanan bimbingan pribadi ataupun kelompok sesuai dengan analisis poin SKKPD pada AKPD-nya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini dia 30%, jadi teman-teman bisa mengambil siswa ini untuk dibuatkan rencana konseling atau bimbingan pribadi maupun bimbingan kelompok sesuai dengan masalah yang mayoritas pada peserta didik dilihat dari hasil analisis atau prioritas tinggi pada analisis dan disesuaikan materinya sesuai dengan hasil asesmen, disesuaikan materinya dari analisis kelas yang berprioritas tinggi tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika di bawah 25% dianggap tidak membutuhkan bimbingan pribadi. Jadi, jika dia berwarna biru berarti dia tidak diminta untuk dilaksanakan bimbingan pribadi ataupun kelompok. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, jika dia di atas 50% dianggap invalid atau tidak valid dan dibutuhkan asesmen ulang atau dilaksanakan wawancara atau observasi dikarenakan salah satu penyebabnya kadang peserta didik itu asal isi dan juga tidak memahami poin dari angka tersebut. Oke, baik, sekarang kita kembali. Jangan lupa dikontrol setiap teman-teman selesai mengisi. Nah, itu tadi untuk asesmen AKPD. Pada SKKPD ini teman-teman bisa mengambil tujuan layanannya untuk masing-masing layanan yang sesuai dengan prioritas tinggi tadi. Silakan teman-teman tinggal copy, terus dia masuk di layanan apa, dia akan diberikan bimbingan klasikal ataukah bimbingan kelompok yang sesuai dengan jumlah prioritas tinggi tadi. Baik, sekarang kita kembali. Nah, sekarang kita akan ke sosiometri. Oke, ini adalah sosiometri, silakan masuk ke menu. Nah, silakan sama seperti tadi, teman-teman cetak angket. Di siswa akan diminta untuk mengisi 4 nama siswa yang dipilih atau yang disukai dan 4 nama siswa yang tidak dipilih. Jadi silakan diisikan, bisa diisikan nomor urut dari absen tersebut ataupun kode BK-nya dan alasannya apa. Jadi diminta untuk siswa mengisi nama atau nomor urut dan alasannya kenapa dia memilih dan kenapa dia menolak. Setelah itu, teman-teman melakukan entry, silakan di entry ke menu entry ini sesuai masing-masing kelas. Jadi untuk namanya sudah akan otomatis. Nah, di sini contohnya, di sini bisa diisi nomor urut absen ataukah bisa juga diisi dengan kode BK. Dan di sini untuk alasan kenapa peserta didik itu memilih dan di sini kenapa peserta didik itu menolak. Nah, untuk asesmen sosiometri ini, teman-teman akan mengisi secara manual. Ada beberapa alasan. Yang pertama, pada alasan memilih dan menolak, di situ saya tidak mau membatasi alasan peserta didik kenapa dia memilih dan kenapa dia menolak. Jadi, itu juga akan menjadi dasar teman-teman untuk mengambil materi atau mengambil alasan penolakan itu untuk dijadikan materi bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman isikan secara manual. Nah, setelah kita mengisi di asset entry, sekarang kita ke matrix. Nah, untuk hasil matrix Nah, ini adalah halaman matrix sosiometri. Silakan teman-teman klik P untuk pilih dan T untuk tolak. Jadi silakan teman-teman isi. Jika saya berikan contoh, jika Bastian memilih Eli, berarti dituliskan di sini P. Dan jika Bastian
menolak EV, berarti di sini T, begitu seterusnya. Nah, untuk lebih mudahnya teman-teman bisa cetak terlebih dahulu hasil entry tadi supaya memudahkan teman-teman untuk mengarahkan pemilihan dan penolakan sesuai dengan nomor urut absen ataupun kode BK-nya. Oke, selanjutnya kita ke from dipilih dan ditolak. Oke, sama di sini juga teman-teman silahkan untuk mengarahkan arah panahnya secara manual. Teman-teman bisa mengcopy paste dengan cara Ctrl C lalu Ctrl V ataukah copy paste seperti biasanya, dan teman-teman lihat kira-kira si nomor urut 1 dia memilih siapa. Jadi ini teman-teman bisa hapus dulu semua. Saya berikan contoh. Ini teman-teman bisa hapus dan silakan arahkan arah panah ini ke nomor urut 1 terlebih dahulu, dan nomor urut 1 dia memilih, contoh dia memilih nomor urut 6. Oke. Nah, seperti itu kita arahkan, dan sama juga dengan penolakan, tapi penolakan dimulai dari sini. Dia menolak nomor urut seperti nomor urut 1 dia menolak nomor urut 9, nomor urut 3 dia menolak nomor 5. Seperti itu. Oke, ini cara untuk mengisi di pemilihan dan penolakan tadi. Jadi sekarang kita kembali ke menu. Jangan lupa Ctrl S setiap selesai mengisi. Sekarang kita ke menu indeks. Nah, di menu indeks ini akan otomatis, jadi teman-teman tidak usah mengisi dan jangan diotak-atik karena di sini ada rumusnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika dia berwarna orange, berarti dia diisolasi atau tidak dipilih. Nah, jika dia berwarna hijau, berarti dia dipilih dan diterima. Jadi lebih banyak yang menerima dia di dalam kelas, jadi tidak usah diberikan layanan apa-apa. Dan jika dia berwarna merah, berarti dia penolakan dan direkomendasikan untuk bimbingan kelompok, dan materi yang disesuaikan dengan alasan penolakan pada hasil entry tadi. Oke, jangan lupa Ctrl S setiap teman-teman mengubah data. Baik, itu tadi penjelasan dari asesmen sosiometri. Oke. Nah, sekarang kita ke diagnostik non-kognitif tes bakat minat. Oke, ini adalah menu untuk tes bakat minat. Seperti biasa, silakan teman-teman cetak angket terlebih dahulu. Di sini peserta didik akan diminta untuk melingkari atau menyilang pernyataan yang sesuai dengan dirinya. Di sini sudah ada keterangan bahwa L itu linguistik, LM itu logis matematis, dan seterusnya sampai di N naturalis, yang nanti penjelasannya akan muncul pada hasil tes bakat minat itu. Jadi nanti kita akan bahas setelah teman-teman membagikan angket ini, hasilnya teman-teman lalu masukkan ke entry. Silakan teman-teman mengentry masing-masing kelas. Sama bahwa yang disilang atau yang dicentang itu 1, dan yang tidak dipilih itu dikosongkan saja atau 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat di hasil tes bakat minat. Nah, di hasil tes bakat minat ini nanti hasilnya akan otomatis di sini juga. Oke, baik. Jika ada masalah di sini silakan teman-teman ubah karena ini tidak berpengaruh. Oke, nanti hasilnya di sini akan otomatis, dan tadi ada sedikit kendala di rumus jenis kelaminnya, jadi silakan teman-teman ketik manual. Oke, di Ctrl S. Oke, nah cara menggunakannya sama seperti yang tadi. Silakan teman-teman mengubah kode BK di pojok kanan atas. Contohnya 7A1. Dia akan otomatis berubah, dan di sini sudah ada keterangan skor LMU dominan, maka Anda cerdas secara logis matematis. Adalah kemampuan mengelola angka atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Anda mungkin cocok dan tertarik menjadi ilmuwan, insinyur, programmer, komputer, akuntan, dan seterusnya. Jadi di sini peserta didik sudah diberikan rekomendasi sesuai dengan bakat minatnya dan juga tujuan karir, bahkan diarahkan untuk memilih jurusan-jurusan yang sesuai dengan
minat peserta didik masing-masing ke menu. Nah, sekarang kita ke diagnostik non-kognitif gaya belajar dan psikologi sosio-emosional. Oke, baik. Di sini ada dua. Tadi gaya belajar, kita masuk ke gaya belajar dulu. Baik, teman-teman. Jadi setelah teman-teman masuk ke dalam menu diagnostik non-kognitif gaya belajar, ini adalah tampilan awalnya. Jadi untuk cara awal silakan ikuti cara penggunaan ini. Yang pertama, isi data kelas terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa merubah data kelas di sini sesuai dengan data kelas yang akan teman-teman berikan diagnostik non-kognitif gaya belajar. Akan mendapatkan sesuai dengan SMA atau SMK. Seperti itu. Jadi nanti silakan teman-teman menyesuaikan nama kelas yang akan teman-teman berikan diagnostik gaya belajar. Saya memberikan contoh untuk SMP. Yang kedua adalah isi data peserta didik bisa di copy paste dari aplikasi CBK. Jadi teman-teman silakan ganti data peserta didik di sini dari kode BK sampai di jenis kelamin. Jadi teman-teman bisa copy paste dari data di aplikasi CBK. Oke, setelah itu teman-teman silakan cetak kuesioner atau anketnya, lalu diminta untuk peserta didik mengisi sesuai dengan dirinya. Jadi teman-teman bisa meminta peserta didik untuk mencentang pilihan yang sesuai dengan dirinya, hanya satu untuk satu nomor. Lalu selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan hasil dari analisis kuesioner, teman-teman langsung masuk ke entry. Nah, di sini teman-teman silakan mengentry hasil dari kuesioner yang telah teman-teman bagikan. Jadi ada 3 pilihan A, B, C. Jadi jika anak-anak mencentang A, berarti anak-anak diisikan A, seperti itu, dan seterusnya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan masuk ke hasil analisis. Nah, di hasil analisis ini nanti akan muncul poin atau akan muncul skor dari hasil kuesioner yang telah diisikan oleh anak-anak dan diberikan kesimpulan atau deskripsi sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan juga penjelasannya di sini. Jadi silakan teman-teman cetak untuk menjadi kolaborasi antara guru BK dengan wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Nah, cara menggunakannya silakan mengubah data kode BK di sini. Jadi ini saya berikan contoh 7A2 enter. Jadi datanya akan berubah sesuai dengan hasil dari kuesioner yang telah teman-teman bagikan untuk masing-masing peserta didik. Nah, selanjutnya di sini juga ada analisis per kelas. Nah, di analisis per kelas Bapak Ibu bisa langsung mencetak untuk masing-masing kelas. Jadi bisa Bapak Ibu berikan ke guru kelas, guru mapel ataupun wali kelas sebagai bentuk kolaborasi antara guru BK dengan guru-guru tersebut. Nah, baik, itu adalah tutorial untuk menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif gaya belajar. Oke, baik. Selanjutnya kita ke psikologi sosio-emosional. Baik, setelah teman-teman masuk ke dalam file aplikasi psikologi sosio-emosional, di sini tes psikologi sosio-emosional sudah dikorelasikan dengan peminatan mata pelajaran. Jadi untuk langkah pertama silakan isi data peserta didik dulu, sama seperti yang sebelumnya. Silakan teman-teman copy paste, silakan teman-teman ubah di masing-masing yang berwarna biru. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mengisi data kelas, setelah teman-teman mengisi data peserta didik, silakan cetak kuesioner dan silakan dibagikan ke peserta didik dan diminta untuk peserta didik melingkari pernyataan yang sesuai dengan dirinya dan juga sesuai dengan peminatan mata pelajarannya. Begitu, jadi silakan teman-teman bagikan. Setelah teman membagikan kuesioner, silakan entry ke dalam data peserta didik di sini
Di sini silakan teman-teman masukkan sesuai dengan pernyataan yang dijawab oleh peserta didik dari kuesioner yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita ke hasil analisis. Nah, di hasil analisis sama juga silakan untuk merubah kode BK untuk mendapatkan masing-masing data peserta didik. Nah, dia akan otomatis sesuai atau berubah sesuai dengan data asesmen psikologi sosioemosional dan peminatan mata pelajarannya. Oke, baik. Nah, di sini ada lembar rekomendasi. Di sini teman-teman, ini adalah form lembar rekomendasi. Teman-teman bisa memasukkan data kelas, NIS peserta didik, dan nama peserta didik, dan rencana jurusan yang sesuai dengan tes bakat minatnya tadi. Minatnya, ataukah dia berminat untuk memilih jurusan yang lain seperti itu. Jadi teman-teman bisa berikan pertimbangan, bahwa peserta didik itu sangat kompeten, cukup kompeten, dan kurang kompeten pada jurusan itu dari hasil analisis tes bakat minatnya. Lalu silakan memberikan catatan-catatan tambahan dari deskripsi yang teman-teman ingin tuliskan pada peserta didik tersebut. Oke, baik. Itu untuk asesmennya. Sekarang kita ke program BK. Nah, untuk program BK sesuai dengan PUPBK tahun 2016 dan juga sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, kan klik program kerja tahunan. Oke, ini adalah jadwal kegiatan bimbingan dan konseling dalam 1 tahun. Selanjutnya, kita ke program BK kurikulum Merdeka. Nah, di sini teman-teman sudah tersedia aspek perkembangan masing-masing jenjang, baik SMP, SMA, dan SMK, dan di sini sudah ada capaian layanannya. Tinggal teman-teman menyesuaikan dengan kira-kira program apa yang akan teman-teman laksanakan pada tahun ajaran itu. Jadi di sini bulan Juli tahun awal semester ganjil, bulan Juli, dan Januari untuk semester genap. Baik, saya berikan contoh. Jadi kalau misalkan teman-teman akan melaksanakan bimbingan kelompok pada bulan Agustus, dan itu yang menjadi prioritas, berarti teman-teman tuliskan 1 lalu enter. Oke, dia akan otomatis warna merah. Dan untuk yang kondisional berwarna pink, karena untuk konseling individu biasanya pada saat ada yang konsultasi, ada yang bermasalah, itu baru kita memberikan layanan konseling individu. Jadi itu diadakan kondisional seperti itu. Dan untuk yang biru itu sedang, jadi itu bisa terlaksana, bisa terjadwal, bisa tidak terjadwal seperti itu. Dan untuk prioritas berarti itu yang harus dilaksanakan karena itu memiliki prioritas tinggi dari hasil AKPD ataupun hasil asesmen yang lainnya. Oke, baik. Sekarang kita ke program tahunan sesuai dengan PUPBK tahun 2016. Nah, sebenarnya ini program tahunan BK sudah jadi. Teman-teman sudah bisa mencetak ini sudah sesuai dengan SKKPD dan fasenya. Jadi ini bisa teman-teman buat untuk laporan. Namun jika memang teman-teman ingin lebih menyesuaikan dengan hasil asesmennya, silahkan tadi dituliskan atau diisi apa topiknya, apa tujuannya, apa teman-teman bisa ambil dari SKKPD yang tadi kita bahas. Terus bulan kapan teman-teman akan memberikan, silahkan diisikan terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan hasil asesmen yang teman-teman telah laksanakan seperti itu. Oke, jangan lupa Ctrl S atau save setiap mengisi data. Nah, di sini program semester, di sini juga sudah jadi teman-teman bisa cetak ini langsung ataupun menyesuaikan dengan semester yang teman-teman akan laksanakan. Oke, itu untuk program kerja. Dan sekarang kita ini adalah alur tujuan capaian layanan dasar BK. Jadi di sini lebih memfokuskan pada layanan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Jadi untuk di catatan anekdot tadi, di sini sudah ada beberapa capaian layanan juga sudah. Sekarang kita ke modulnya.
Baik, sekarang kita ke modulnya. Klik modul, lalu klik bimbingan klasikal. Oke, sama seperti tadi, ini teman-teman klik nomor urut yang sesuai dengan alur layanan dasar. Jadi, ini sesuai dengan alur tujuan tadi. Kalau untuk yang sebelumnya konseling individu, itu sesuai dengan catatan anekdot. Nah, saya berikan contoh. Kita klik dulu alur capaian layanan. Di sini kita akan mencari nomor 6, kita akan mencari modul nomor 6. Kita akan mencari modul nomor 6 dengan capaian layanan kesadaran tanggung jawab, pribadi, layanan dasar, bimbingan klasikal, materinya stop mengeluh. Jadi coba kita cari ke modul bimbingan klasikal, terus nomor 6, enter. Oke, di sini sudah otomatis materinya stop mengeluh, bimbingan klasikal, kesadaran tanggung jawab. Terus di sini tujuan layanannya, sini otomatis juga. Jadi teman-teman tinggal cetak, dan di sini sudah ada keterangan. Silakan cetak materi PowerPoint, video pembelajaran tersedia di menu RPL pada aplikasi CBK. Jadi silakan klik materi jika teman-teman membutuhkan materinya. Kita lihat materinya stop mengeluh. Kita coba ke materi, lalu kita cari materi yang stop mengeluh. Nah, ini stop mengeluh dan selalu bersyukur. Silakan klik. Di sini sudah ada materinya, ada PowerPoint-nya. Di sini sudah ada breaking-nya, dan juga di sini sudah saya sediakan video yang dapat digunakan untuk media pembelajaran. Oke. Nah, itu. Sekarang kita kembali, itu tadi, jadi teman-teman bisa memanfaatkan. Nah, kembali ke menu ajar, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Contohnya, oke, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyediakan juga beberapa contoh, baik itu RPL berbasis HOTS, RPL inspiratif, dan RPL diferensiasi. Nanti silakan teman-teman ambil atau cetak kemana-mana yang teman-teman butuhkan. Baik, setelah teman-teman klik untuk RPL sesuai dengan Baik, setelah teman-teman klik RPL berbasis HOTS, nanti di sini akan ada RPL berbasis HOTS yang sebagai contoh. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan sesuai dengan materi yang telah disediakan di dalam aplikasi CBK. Jika satuan pendidikan teman-teman meminta untuk menyediakan perangkat yang berbasis HOTS, begitupun yang berdiferensiasi dan RPL inspiratif. Jadi masing-masing berupa contoh, di mana teman-teman bisa menyesuaikan dengan materi yang sudah tersedia di dalam aplikasi CBK. Sekarang saya akan ke analisis perencanaan individual. Nah, ini adalah analisis perencanaan individual sebagai contoh yang teman-teman bisa sesuaikan dari perencanaan individu yang teman-teman laksanakan. Bisa teman-teman sesuaikan, dan ini yang bisa teman-teman upload pada saat teman-teman butuh untuk pelaksanaan akreditasi, itu perencanaan individu teman-teman. Nah, sekarang kita ke menu evaluasi. Di sini ada aplikasi evaluasi semua layanan BK, baik itu bimbingan klasikal sampai di konsultasi. Jadi saya berikan contoh bimbingan klasikal. Silakan teman-teman masuk ke dalam evaluasi baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan baik setelah teman-teman masuk ke dalam menu evaluasi di layanan klasikal dan memilih kelas yang akan teman-teman berikan evaluasi hasil dan evaluasi proses, nanti silakan don't update terlebih dahulu jika ada notifikasi seperti ini. Lalu teman-teman silakan ke menu, dan silahkan teman-teman mengganti identitas sekolah dan juga tahun pelajaran sesuai yang ada di sini. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan ke materi 1. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti materi layanan yang teman-teman akan evaluasi. Jadi silakan ganti sesuai dengan materi layanan. Silakan ganti sesuai dengan materi layanan yang akan teman-teman berikan
ke peserta didik. Nah, setelah itu teman-teman silakan copy paste kembali atau ubah data nama konseli yang ada di dalam kelas tersebut atau di dalam kelompok tersebut beserta jenis kelaminnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Untuk layanan klasikal saya menyediakan kolom untuk sekitar 14 materi. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan materi yang teman-teman berikan pada tahun ajaran tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman silakan ke rekap kelas. Pada rekap kelas silakan teman-teman mengubah data yang ada di sini, mengubah data di deskripsi pelaksanaan layanan. Seperti di sini sudah tertera contoh. Di sini peserta didik antusias mengikuti kegiatan. Lalu silakan masukkan hambatannya apa pada pelaksanaan tersebut. Terus alternatif solusi yang akan teman-teman berikan, lalu rencana tindak lanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya silahkan ke grafik kelas. Nah, di sini teman-teman bisa langsung cetak untuk grafik kelasnya, dan untuk di hasil persentase evaluasi proses dan evaluasi hasil ini nanti akan teman-teman pindahkan atau dalam laporan bulanan dan laporan semester yang akan teman-teman buat. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh untuk penggunaan aplikasi evaluasi hasil dan evaluasi proses layanan bimbingan dan konseling. Oke, itu penjelasan untuk di laporan evaluasi hasil dan evaluasi proses untuk setiap layanan BK. Baik, selanjutnya kita ke data pendukung. Nah, di data pendukung saya sudah menyediakan beberapa file ataukah perangkat yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama itu buku pribadi siswa. Silakan teman-teman bisa cetak sejumlah dengan siswa yang menjadi tanggung jawab teman-teman. Oke, sekarang kita ke buku kunjungan ruang BK. Oke, selanjutnya kita buku mediasi guru BK. Oke, selanjutnya kita ke form laporan bulanan. Oke, selanjutnya kalau kita ingin ke bulan Agustus, jadi silakan mengisi yang di bulan Agustus, bulan September, oke, Oktober, oke. Nah, itu tadi. Jadi kita telah membahas untuk laporan bulanan. Sekarang kita sekarang kita ke laporan semester. Oke, sekarang teman-teman silakan mengisi dari hari tanggal yang ada di laporan bulanan tadi. Yang ada di laporan bulanan seperti ini. Ini di bulan Juli. Ini bulan Juli berarti semester ganjil. Kita mengisi Selasa tanggal 13. Oke, sekarang kita ke laporan semester. Sekarang teman-teman silakan mengisi dari hari, tanggal, dan juga tahun. Setelah itu sasaran kegiatan, siapa yang menjadi sasaran, baik itu nama pribadi siswa maupun juga nama tersebut. Lalu silakan isi kegiatan layanan pendukungnya apa, materinya apa, dan teman-teman bisa mengambil data ini dari laporan yang telah teman-teman isi pada draft sebelumnya. Jadi ini teman-teman isi dari catatan anekdot, ini teman-teman isi dari evaluasi proses dan evaluasi hasil, ini berhasil dan faktor pendukungnya apa, teman-teman tuliskan secara manual, lalu tindak lanjutnya apa. Ini semester genap. Oke. Nah, itu untuk laporan semesternya. Dan juga sekarang kita ke instrumen supervisi. Nah, untuk from instrumen supervisi, sebenarnya di sini teman-teman tinggal mencetak ataupun mencari data yang sudah ada di aplikasi CBK. Jadi teman-teman di sini kalender pendidikan ini tidak tersedia karena itu ada pada tahun ajaran berjalan. Terus pembagian tugas juga tidak bisa. Untuk program tahunannya sudah ada, untuk program semesternya sudah ada, jurnal agenda kegiatan harian juga sudah ada, daftar siswa asuh juga sudah ada, dan begitu seterusnya. Silakan teman-teman siapkan. Oke. Nah, sekarang kita ke aplikasi nilai rapor. Nah, untuk di aplikasi nilai rapor, silakan teman-teman
mencetak terlebih dahulu rubrik nilai sikap. Ini teman-teman bisa ini setelah teman-teman cetak, silakan melakukan observasi terlebih dahulu untuk beberapa indikator-indikator yang ada di sini. Silakan isikan namanya siswa. Setelah itu input ke nilai sikap. Nah, di sini ada observasi. Jadi di sini teman-teman, saya sudah menyediakan nilai standar 80 untuk nilai baik. Untuk BK standar nilai baiknya adalah 80. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Anggaplah siswa yang telah teman-teman observasi itu yang teman-teman mungkin anggap sangat baik, jadi tinggal teman-teman tambahkan 85 ataupun berapa yang teman-teman sesuaikan gitu. Oke. Nah, selanjutnya jika ada yang teman-teman anggap kurang, mungkin dia kurang bersyukur, silakan teman-teman kurangi 75 atau 70 seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi nilai rata-rata yang nanti akan menyesuaikan di nilai capaian layanannya. Oke, sekarang setelah teman-teman mengisi untuk baik di kelas 7A sampai di kelas yang menjadi tanggung jawab teman-teman, silakan kita klik menu kembali dan teman-teman silakan cari di hasil observasinya. Nah, di sini seperti tadi teman-teman merubah hasil asesmennya, hasil observasinya teman-teman telah ubah, dan di sini otomatis ini akan otomatis menjadi deskripsi capaian layanan peserta didik. Oke, ini jangan diubah, silakan dipantau saja mana yang mendapatkan nilai yang kurang. Kalau bisa berikan nilai standar terlebih dahulu. Oke, sekarang kita ke kolom menu. Oke, itu untuk nilai sikap perilakunya. Sekarang kita ke menu. Itu sama, hasil observasinya tadi sama, jadi teman-teman tinggal merubah di isi nilai ini. Saya sudah memberikan masing-masing kelas nilai standar 80, jadi teman-teman bisa menyesuaikan apakah ingin menambah atau mengurangi untuk menjadi kategori yang lain. Oke. Nah, saya rasa itu dari tutorial penggunaan aplikasi CBK. Semoga kurang lebihnya teman-teman bisa jelas, dan juga saya berharap semoga aplikasi CBK dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi terima kasih atas luangan waktunya dan terima kasih atas kepercayaannya untuk menggunakan aplikasi CBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.